Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrohmah, NIM 710141790 dari Pendidikan Akuntansi B 2017. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi jurnal pembalasan. Saatnya jam kedua dimulai. Selamat siang anak-anak. It's time to begin the second lesson. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik ya. Istirahatnya tadi bagaimana? Lumayan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas untuk dipimpin doanya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini agar berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta kalian untuk membersihkan sekitar bangku kalian. Kalau ada sampah, silakan dibuang agar pembelajaran kita jadi lebih nyaman dan enak dipandang. Sudah bersih, Bu? Terima kasih, berarti kalian telah menerapkan kebersihan sebagian dari iman. Nah, anak-anak, hari ini adakah yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua, berarti sehat semua. Oke anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran. Ibu ingin bertanya, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah sampai materi apa? Jurnal penyesuaian dan jurnal penutup, Bu. Untuk jurnal penutup, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Yang termasuk akun nominal adalah pendapat dan beban, rate dan ikhtisar laba atau rugi. Sekian. Terima kasih. Iya, benar sekali ya. Jadi setelah kita membuat jurnal penutup, maka yang tersisa adalah perkiraan real, yaitu yang terdiri dari harta, utang, dan juga modal. Nah, perkiraan real nanti ini akan kita bahas pada jurnal pembalik. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Antara lain, yang pertama menjelaskan pengertian dan juga tujuan jurnal pembalik serta membuat jurnal pembalik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dicatat ya anak-anak semua. Siap, Bu. Siswa diharapkan mampu menjelaskan jurnal pembalik. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjabarkan tujuan dan juga fungsi dari jurnal pembalik. Lalu, yang ketiga, siswa diharapkan dapat menganalisis akun-akun yang ada pada jurnal pembalik. Dan untuk keterampilan anak-anak sekalian, nanti kalian akan menyusun jurnal pembalik pada perusahaan jasa. Nah, untuk materi kali ini Ibu akan menerapkan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Basic Learning. Di sini nanti Ibu akan memberikan kasus-kasus dan kalian harus menyelesaikannya lalu mempresentasikannya ke depan. Bagaimana? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Untuk itu, karena tujuan pembelajaran sudah Ibu jelaskan, Ibu minta anak-anak sekalian untuk berkelompok bersama teman sebangku. Sudah siap kan untuk belajar materi baru hari ini? Siap, Bu. Minggu kemarin kita sudah belajar terkait dengan jurnal penutup, dan sekarang kita akan belajar materi baru, yaitu jurnal pembalik. Nah, untuk dapat menguasai jurnal pembalik, tentunya
kita harus sudah menguasai apa itu transaksi, posting ke buku besar, lalu membuat kertas kerja, lalu membuat laporan keuangan, dan juga membuat jurnal penyesuaian, lalu jurnal penutup. Yang tentunya sudah kita pelajari ya minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian yang telah disusun pada periode sebelumnya untuk mempermudah pencatatan pada periode selanjutnya. Nah, untuk itu silakan anak-anak sekalian membaca literasi pada buku paket terlebih dahulu. Dibuka bukunya mengenai jurnal pembalik. Nanti akan Ibu berikan lembar soal ataupun contoh-contoh kasus sebagai penguatan kalian. Apakah kalian telah memahami materi ataupun belum? Nanti jadi Ibu paham. Nah, nanti juga akan ada sistem tanya jawab. Jadi silakan bukunya dibaca, dibuka, ditandai materi-materi yang sekiranya belum jelas. Nanti bisa ditanyakan ke Ibu sebelum kalian mengerjakan kasus-kasus yang Ibu berikan. Sampai di sini kalian bisa memahami? Bisa. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Berhubung waktunya sudah habis, ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu, Ya. saya ingin bertanya, akun apa saja yang perlu dibalik ya Bu? Sebelum Ibu menjawab, adakah siswa lain yang ingin menanggapi? Saya. Jadi, akun-akun yang perlu dibuat jurnal pembalik adalah pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, beban dibayar muka yang diakui sebagai beban, penghasilan diterima di muka yang diakui sebagai pendapat. Sekian Bu. Ya, bagus sekali Alvin, beri aplaus dulu. Tadi sudah sempat disinggung di awal. Jika jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian untuk mempermudah pencatatan pada periode selanjutnya. Untuk tujuan jurnal pembalik itu sendiri adalah untuk untuk menyederhanakan pencatatan pada periode selanjutnya dan meminimalisir kesalahan ataupun kekeliruan yang mungkin bisa terjadi. Nah, kekeliruan ataupun kesalahan yang seperti apa yang dimaksud di sini? Jadi, kekeliruan tentang pengakuan beban atau pendapatan yang double karena adanya penyusunan AJT. Perlu kita ketahui juga bahwa jurnal pembalik itu bersifat opsional. Jadi, kita dapat memunculkan ataupun tidak memunculkan jurnal pembalik itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, jurnal pembalik ini akan dimunculkan apabila ada saldo dari akun periode sebelumnya yang terbawa pada akun periode selanjutnya, sehingga kita harus mengenolkannya dengan cara menjurnalnya ke dalam jurnal pembalik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik, karena tidak ada, Ibu akan langsung lanjut aja ke penyusunan jurnal pembalik. Nah, Ibu mempunyai contoh. Contohnya seperti ini. Tadi kan jurnal pembalik itu untuk membalik jurnal penyesuaian. Jadi otomatis kita akan terngiang-ngiang dengan yang namanya jurnal penyesuaian di sini ya. Jadi contohnya seperti ini. Jurnal penyesuaian misal.
Jurnal penyesuaian tentunya kita akan susun di akhir periode Desember 2019 misal. Di sini ada jurnal penyesuaian per tanggal 31 Desember 2019 yang berbunyi sewa dibayar di muka sebesar 900.000. Lalu beban sewa sebesar 900.000. Dengan jurnal penyesuaian yang seperti ini, bagaimana jurnal kembalinya? Jurnal kembalinya seperti ini. Jurnal pembaliknya yaitu beban sewa sebesar 900.000, lalu sewa dibayar di muka Rp900.000. Gampang sekali kan? Kita hanya tinggal membalikkan. Cara bodohnya seperti ini. Ini tadi di kredit, sekarang ada di debit. Kalau dibalik seperti itu, sangat mudah kan? Nah, setelah adanya jurnal pembalik per 1 Januari 2020, saldo akun beban sewa sebesar 900.000. Hal tersebut menunjukkan besarnya sewa yang masih dapat kita nikmati pada periode selanjutnya, yaitu pada tahun 2020 sebesar 900.000. Di sini sudah jelas anak-anak, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan soal ini? Tidak ada, Bu. Oke, sebelum Ibu memberikan kasus-kasus pada kalian, adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan jurnal pembalik? Saya, Bu. Ya, silakan. Jurnal pembalik untuk beban dibayar di muka kan dibuat apabila transaksi ditulis dengan pendekatan beban. Lalu apabila ditulis dengan pendekatan aset atau harta, apakah tidak perlu menyusun jurnal pembalik, Bu? Iya, benar sekali. Jadi jika beban dibayar di muka dibuat berdasarkan pendekatan aset atau harta, maka kita tidak perlu melakukan penyusunan jurnal pembalik. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Menurut saya tidak ada. Nah, jika tidak ada, untuk menguji pengetahuan kalian terkait dengan jurnal pembalik, Ibu akan memberikan masalah pada kalian. Silakan diskusikan dengan teman sebangku. Nanti setelahnya hasilnya dapat kalian presentasikan di depan. Baik, Bu. Aziz, tolong maju ke depan. Nanti kalian diskusi mengerjakan soal ini. Perhatikan soalnya. Berdasarkan soal itu, Ibu minta kalian untuk membuat jurnal pembalik. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Dan teman-teman yang lain harap memperhatikan. Baik, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, di sini terdapat kasus. Contoh soal. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019. Pendapatan sewa sebesar 1.600.000 dan sewa diterima di muka sebesar 1.600.000. Jadi jawabannya, jurnal kembali pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sewa diterima di muka sebesar 1.600.000 dan pendapatan sewa sebesar 1.600.000. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi? Baiklah, Ibu anggap semua sudah paham ya. Kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Nah, jika pada saat transaksi penerimaan pendapatan dibayar di muka dicatat sebagai utang, akun yang akan muncul ialah sewa dibayar di muka. Seperti kasus yang telah diselesaikan oleh kelompok 1. Nah, pendapatan diterima di muka ini nantinya dicatat sebagai pendapatan pada akhir periode harus ditutup, sehingga saldonya menjadi 0. Oleh karena itu, diperlukannya jurnal pembalik. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baiklah, sebagai penutup, adakah dari kalian yang ingin atau bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya. Silakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran ini adalah bahwa jurnal pembalik itu berfungsi untuk menghindari pengakuan biaya atau pendapat yang dicatat ganda karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Sekian, terima kasih. Nah, benar sekali. Jadi itu tidak semua jurnal penyesuaian memerlukan jurnal pembalik. Tanda-tanda suatu akun jurnal penyesuaian memerlukan jurnal pembalik apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real, yaitu akun sekali. Jadi tidak semua akun jurnal penyesuaian memerlukan jurnal pembalik. Tanda-tanda suatu akun jurnal penyesuaian memerlukan jurnal pembalik yaitu apabila saldo suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real yang baru atau yang belum terlihat di neraca saldo. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi perusahaan dagang. Maka dari itu kalian di rumah harap membaca dan juga memahami terkait dengan transaksi-transaksi yang ada di perusahaan dagang. Minggu depan Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjelaskan dan menyebutkan transaksi-transaksi yang sekiranya ada di perusahaan. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.